Dan mungkin kita kembali berbicara soal timnas Indonesia. Misalkan kita udah tahu dua tim yang di atas kita ya, Australia dan Arab Saudi. Bagaimana gap kita atau perbedaan kualitas kita antara kita dan mereka berdua lah. Kalau Jepang kita bukannya pesimis tapi eh, cukup susah lah untuk melawan Jepang ya. Dengan kualitas mereka dua pertandingan 12 gol bahkan 7-0 dan 5-0 untuk 12 gol. Eh, Kalau menurutku ya peringkat kedua ini sekarang terbuka. Peringkat kedua grup ya sekarang terbuka. Tapi menurutmu gimana? Apakah kita tetap harus mengincar 3-4 atau ini ada kesempatan untuk jadi runner up? So, gimana so? PSSI kemudian Coach Sinteyong itu harus berinisiatif, bukan memaksa tapi berinisiatif untuk menambah slot pemain keturunan yang berkualitas. Banyak rumor-rumor namanya kan kita tahu sendiri siapa-siapa saja lah itu kan. Bicara-bicara tentang lolos langsung dari ronde 3 sebenarnya bisa, tapi kalau pemain-pemain yang berkualitas sudah bisa semuanya memperkuat timnas Indonesia. Mungkinkah minimal bulan November atau bahkan Maret 2025. Nah, kalau misalnya demikian, optimis sebagai fans bisa lolos langsung dari ronde 3. Secara kualitas, kalau dibandingkan dengan Arab Saudi dan Aussie, kurang lebih sama. Sebenarnya sama. Kalau nonton di sepak bola Eropa, ibarat melihat timnas Prancis melawan Norwegia, ini betul-betul luar biasa. Indonesia ini sudah mengklaim diri mereka bahwa saingan mereka sebenarnya adalah Asia, satu Asia, bukan ASEAN seperti zaman-zaman Alpat dahulu, bukan. Nah, jadi kalau misalnya lolos harus lewat ronde 4 dengan finish di posisi 3 atau 4 ronde 3, itu ya sesuai prediksi kita gitu. Karena begini, kata kasarnya, lolos ke ronde 3 ini aja dah bonus, bukan bonus, ini adalah lebih dari prediksi yang diperkirakan begitu. Sejarah pertama kali, kalau misalnya masih mengandalkan sebagian besar pemain-pemain seperti ini, aku perkirakan akan lolos lewat ronde 4 lah. Secara kalau ronde 4 kan mungkin sudah menghadapi tim-tim yang levelnya setara, mungkin seperti Oman atau Kyrgyzstan atau dan lain sebagainya. Aku juga mau singgung sedikit tentang grup lain. Aku lihat performa Uzbekistan semakin ciamik. Di edisi-edisi sebelumnya, Uzbekistan hanya mentok di junior, tapi begitu masuk ke senior, sama seperti Indonesia, bapuk begitu. Bukan menjelekkan tim sendiri, tapi ini fakta kan. Nah, Uzbekistan dan Indonesia ini bukti bahwa sepak bola Asia semakin berkembang. Jadi tak heran kenapa Rusia tertarik bergabung dengan AFC. Mungkin karena itu ya. Nah, dan bicara-bicara tentang Jepang, mereka kalau pindah ke Federasi Eropa pun bisa juara Euro mungkin, karena kan bisa mengalahkan Spanyol, bisa mengalahkan Jerman gitu kan. Nah, jadi dimohonlah untuk para jajaran PSSI, kalau mau lolos langsung ke Piala Dunia tanpa tunggu lama-lama dari ronde 4, tambahlah jumlah pemain keturunan yang berkualitas supaya bisa mencetak gol. Benar kata Yoson, kalau imbang itu adalah hasil yang cukup. Ya, rasa menang lah bagi kita sebagai fans. Tapi alangkah baiknya untuk mencuri 3 poin itu justru lebih bagus begitu. Karena kan tujuan utama bermain sepak bola adalah mencetak gol. Nah, jadi aku harap timnas Indonesia
bisa melakukannya lebih baik lagi dengan tambahan pemain-pemain keturunan yang tersedia di masa depan nanti. Aku haraplah penentuan kita ini lolos ke Piala Dunia mungkin bahkan secepatnya lebih sebelum bulan Juni 2025. Bisa jadi di match day berapa kayak gitu tiba-tiba dipastikan lolos Indonesia ke Piala Dunia gitu kan. Wah, akan menjadi hari paling bahagia gitu. Ya, kayaknya semoga di 2025 nanti akan ada kejutan. Kita lihat apa yang terjadi. Itu aku pun masih belum terbayang sekarang. Mungkin sosmed semuanya, aduh, admin sosmed kayaknya HP-nya semua ngehang gitu. Pakai admin sosmed sepak bola itu pasti dipenuhi dengan komentar fans dan netizen Indonesia. Ya memang target kita sejak awal Sintayong sudah jelas di posisi 34 untuk bersaing di round 4 sebenarnya. Tapi dengan berjalannya waktu memang terlalu dini ya kalau bilang kita punya peluang. Tapi kalau Australia dan Arab Saudi kualitasnya sejauh ini ya aku bilang punya peluang. Dengan mungkin kita bisa menang lawan Arab Saudi ketika home besok ya, dan kita juga bisa curi poin lagi lawan Australia ketika main di Queensland ya besok. Dan Nios, kalau kita lihat untuk bulan Oktober ke depan ya, kita akan menghadapi di 2 laga away yang sebenarnya kalau secara tim aku bilang kita bisa menang dua-duanya, tapi yang jadi masalah kan kita harus melakukan perjalanan yang jauh ya, Asia Barat ke Asia Timur. Mana Asia Timur yang si Cina itu kan hampir 7 jam ya perjalanan udara dari Beijing ke mana itu, aku agak lupa kotanya, tapi yang jelas itu yang jadi masalah. Tapi kalau melihat kualitas Bahrain dan China di pertandingan 2 laga kemarin gimana, Yos? Apakah kita bisa mengambil sapu bersih 6 poin atau gimana? Ya, kalau dilihat memang iya, gaya main Asia Barat memang juga sangat, sebenarnya kan di Bahrain juga tidak jauh berbeda dengan The White gitu ya, yang beberapa tahun ini memang mengalami pergantian pelatih, juga mengalami pergantian gaya permainan juga gitu. Jadi memang tim-tim Asia Barat sebenarnya itu kan Bahrain ini kan tipenya kalau memang disatukan itu ada di grup B ya, dimana semua negara Asia Barat kecuali Korea Selatan ya bertanding di grup B ini memang tipenya karakternya sama. Tapi memang kualitas, memang kalau kita lihat kemarin berkaca juga di Piala Asia di Qatar ini ya, tentu Bahrain memang tidak terlalu impresif gitu ya. Ya memang di atas kertas kualitas sangat berbeda jauh bukan dari ranking FIFA juga, tetapi kita kan bisa punya peluang. Kalaupun kita bisa mempertahankan gaya main yang sama seperti di 2 laga sebelumnya lawan Saudi Arabia dengan Australia, ya mungkin peluang itu untuk meraih hasil seri pun terbuka. Tetapi kan seri pun tidak cukup begitu. Kalau memang target ingin peringkat 4, ya harus benar-benar minimal bisa meraih kemenangan gitu. Kita memang sedang dalam masa momentum yang bagus untuk perkembangan timnas Indonesia, tetapi juga dalam momentum bagaimana timnas Indonesia membutuhkan striker. 2 laga away di bulan Oktober memberikan bahwa ya bisakah nanti skuad Sintayong ini di partai away-nya mampu mendapatkan poin yang maksimal begitu. Minimal bisa menang 1-0 ataupun ketika curi-curi poin nanti di laga home pun juga begitu. Tapi memang peringkat 4 ini ya kemarin sudah bahkan China menjadi salah satu pilihan yang realistis untuk saling mengalah gitu, ataupun ketika bertemu 2 tim ini. Apalagi memang nanti 2 laga yang terbilang cukup berat ini, apalagi bertandang ke Tiongkok yang jauhnya di Qingdao, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik sekaligus memperbaiki tadi ya gaya permainan kita yang di laga Australia ini nampaknya nggak terlihat, apalagi tadi dengan akurasi passing yang sangat rendah itu 62%, itu kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi untuk dapat bersaing ya. Kalau kita ingin bersaing itu ya gaya mainnya yang harus dirubah, bukan kita target 1 poin tapi gaya main jelek begitu, karena nanti percuma nanti kita lawan Piala Dunia itu kan akan lebih berat dari itu. Jadi harus bisa menunjukkan gaya permainan dengan kualitas yang bagus, dan karena kita punya kualitas pemain yang bagus, makanya gaya permainan kita juga harus ditingkatkan untuk dapat meraih poin yang maksimal. Ya memang itu ya, kita kalau memang membuka peluang ya jelas
mungkin kita harus mencuri 6 poin di Oktober 2 laga besok ya. Tapi kita akan lihat nanti. Tentu harapannya doa yang terbaik untuk timnas Indonesia supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Mau itu 6 poin, mau itu 4 poin, yang jelas paling nggak 1 kemenangan lah besok Oktober, 1 kemenangan, 1 imbang atau 2 kali kemenangan. Oke, we'll see lah besok, kita lihat. Tetap bersama Gear Bola, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saatnya timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ciao. AS Meksiko Kanada, tunggu Indonesia.